Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Fahrul Syaputra dan saya Linda Manis. kali ini kita bukan di TikTok ataupun di IG, tapi kita akan tayangkan konten pertama kita di Fahrul Linda channel YouTube. Ini video pertama. Jadi konten kali ini kita akan Bahas dari awal kita kenal sampai kita menikah. Dan kita akan bahas perjuangan-perjuangan yang kita udah lewati. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik subscribe, comment, and share. Oke, kita mulai ceritanya guys. Jadi dulu tuh aku tinggal di Jakarta. Di sana ada orang tua aku kerja di sana. Sedangkan dia kerja di Indomaret di Sinjai. Sinjai. Bayangkan guys jauhnya, aku di Jakarta, di Sulawesi Selatan. Jadi dulu tuh aku udah pernah chat dia tapi bukan di TikTok, tapi di Facebook. Aku pernah lihat dia posting foto lah. Tapi dia belum kayak gini mukanya, masih burik. Tapi aku udah chat dia, assalamualaikum Bukti, tapi nggak dibalas. Itu nggak pernah burik ya guys. Soalnya dia cantik. punya pangeran dulu, punya pangeran. Terus pertama aku install TikTok tahun kemarin bulan Januari? Bukan, bulan November, bulan November. Aku install TikTok bulan November. Dan aku posting pertama di video di TikTok itu langsung beranda guys. Nah, pas aku scroll tuh ya, aku dapat videonya dia yang jogetnya kau sudah nyaman dan dia. Ini dia videonya guys. Lebih baik kita berpisah. Kau sudah nyaman dengan dia, lalu kau tak tinggalkan dulu karena aku iseng-iseng bikin TikTok kan buat ngilangin bosen juga ya kan. Terus tuh video aku viral sampai viewersnya lebih dari 3M gitu. Kan sekarang kan lagi musim-musim slow-mo ya kan. Terus bikin video lagunya Des Uchiha please, ku tak suka ya, paling brengsek. itu lagunya. Ini dia videonya guys. Habis ku tak suka preman brengsek yang berani nyolek ditemani satu trek. Sering teriak galak malak nyalak rusak mirip kumpulan sapi telat bulan terapi. Terus dapat komen nih Dari saya. dari dia kan Aku bilang orang Cina Jimmy. memang. Aku tahu dia orang Cina dari Facebook guys. Di profilnya tercantum di situ Cina Bone. Terus kan aku kaget. Lah, siapa nih yang kenal? Biasanya orang-orang luar kan, followers aku orang luar gitu-gitu yang komen orang dari jauh-jauh semua. Kok ini ada yang tahu aku dari Cina gitu. Nah, aku balas komennya. Kenapa bisa ditahu kalau orang Cina ke logat Gila gitu. Terus kamu bilang yang Bilang Kak, lebih sekali ku bilang di situ guys. Bilang Kak, kadang kau harus melirik ke orang yang mengenalmu. Kurang lebih seperti itu. enggak, kurang lebih pokoknya itu yang dia bilang. Terus bilang, kenapa ini laki-laki? Terus kan saya penasaran kenapa bisa ada yang kenal di TikTok tapi dia tahu tempat tinggalku. Terus ku chat di TikTok kan, kenapa bisa kita tahu tempat tinggalku? Terus apa ya balasannya tuh bilang, masih itu pertanyaan. Enggak, iya karena kan saya penasaran tuh gitu. Terus bilang apa ya? Bilang enggak dulu, nanti ku chat di Instagram ya. Tapi pas di Instagram masih itu pertanyaanku, kenapa bisa kita tahu orang Cina kak? Ini Pak main terus. Bilang Kak dia assalamualaikum, bosan dulu. Oh dus. Ikut
Terus ya bilang pernah dia dulu tinggal di mana? Ya, ada keluarga aku di sana. Ada keluarga aku di sana. Terus wajai. modus. Terus bilang boleh Kak minta WA tak? Terus aku minta nomor WA-nya guys, supaya sayang kuota dibuang-buang chatan di Instagram dan di WA. Aku minta nomor WA-nya, ternyata dikasih. Lanjut kita chat di WA. Aku belum pernah video callan sama dia, belum pernah tatap muka, belum pernah apapun, belum pernah, cuman telepon, foto, lihat kayak foto gitu, doang, lihat foto video. doang. Pas aku lagi Stop. Dulu tuh aku nggak mau video callan karena aku ngetes dia, apakah dia mandang fisik atau apa gitu kan. Yang uniknya lagi kita nggak pernah yang namanya nembak. Aku nggak pernah nembak. Aku nggak pernah nembak, cuma bilang, aku cuma ngode dia satu kali gini. Kalau memang iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak gitu. Kamu jawab apa? ya Iya. Iya, mau. Gitu, iya. Nah, lama-lama kita udah anggap kita jadian, padahal nggak pernah. Nah, kamu mau jadi pacar aku nggak? Gitu, nggak pernah. Cuma bilang gitu. Kebetulan ada videonya guys, waktu kita sering video callan di sana. Ini dia videonya. 'Cause I'm dying just to make you see that I need you here with me now. 'Cause you've got that one thing. So get out, get out, get out. Sumpah mati hatiku untukmu, tak ada yang lain. Mati rasaku tanpamu. Seiring berjalannya hari kita video callan, akhirnya aku putuskan untuk pulang karena dia nggak tahan LDR. Waktu aku pulang dari Jakarta, aku pulang di awal-awal bulan 1. Ini videonya. Ku berjalan terus tanpa henti, dan dia pun kini telah pergi. Pas aku sampai di Sulawesi, di Bone, sehari sebelum kita ketemu, aku nunggu kabar dia, soalnya dia belum ada kabar. Nah, sorenya dapat kabar dari dia video call, baru pulang dari tugas kuliah. Baru pulang dari tugas kuliah. Nah, dia mintanya pengen ketemu besok. Nah, Jadi aku tuh pengen ketemu sama dia pas aku pulang dari tugas kuliah itu. Jadi kita mau ketemuan nih, bilang ketemu besok. Terus dia bilang ya. Terus ya ke Sinjai dong besoknya. Padahal aku masih capek loh, perjalanan dari Jakarta ke Sulawesi itu. Dia nggak tahu jalan sama sekali ke sana. Terus dia nggak tahu tempat kerja aku. Kan kalau aku kerja jarang pegang HP gitu. Dia cuma ngandelin Google Maps doang. Terima kasih Google Maps. Terus pas dia sampai kan aku nggak ngeliat dia. Aku sibuk sama temenku. Soalnya aku pakai helm yang tutupin semua tuh. Terus temanku nih yang bilang namanya Kak Devi. Terus dia bilang tuh gini, ih siapa itu, ada boy. Kan nontonnya dia pakai motor CBR gitu, warna merah. Terus Kak Devi bilang, iya ada boy. Pas kulihat, ih deg-degan ya kan, deg-degan. Cinta pertama, pandangan pertama. Kaukah itu Roma? Deg-degan ya kan, deg-degan. Iya ada betulan nih, gitu. Iya ada betulan nih. Terus jadi aku buru-buru keluar nih ke dia tuh. Terus tahu lagi saya tuh begini Kak. Pas dia keluar, Nyengar gini kita cuma nyengir gitu.
Terus pas aku bilang muka masuk dulu deh sebentar, muka dulu ambil tasku. Terus dia bilang udah mungkin salim dulu ya, so kenal mah. Terus salim mata terus aku begini nunggu gitu. Terus kita pergi jalan nih. Kita jalan ke tempat wisata yang namanya tongke-tongke yang terkenal di sini ya guys. Kita jalan-jalan ke situ, tapi hujan. Hujan tidak menghalangi cinta, membutakan semuanya. Ini dia videonya guys. Ku coba tuh bertahan dalam kisah ini, tak bisakah sejenak kau jangan pergi. Lama-lama kita udah kayak apa ya? Nggak bisa tuh kalau nggak ketemu 1 hari doang, nggak bisa, nggak tahan itu, nggak tahan LDR. Mumpung aku di Sulawesi, aku tiap hari ke Sinjai. Kita tuh kalau ada kesempatan pasti ketemu, walaupun jauh ya kan. Kita ketemu yang kedua tuh dia ke rumah aku bawa dia ke rumah. Dia bawa aku ke sini, makan kelapa guys. yang kelapa sama sanggar kopi. Keluarga aku, aku langsung kenalin aja. Good job. Terus aku antar dia ke Sinjai lagi. Terus dia pulang lagi ke sini. Aku pulang lagi. Ya, susah jadi laki-laki guys. Ketemu ketiganya giliran dia bawa aku ke rumah adik, kakak mama. Kan mamaku udah nggak ada ya kan, tapi ada orang yang udah aku anggap mama sendiri. Aku bawa dia tuh, dia bilang percaya tidak percaya aku pergi sendiri guys. Kamu bilang ya, elok kamu manuk tante. enggak. Dia tuh bilang kalau dia tuh serius. Aku serius gitu. Tapi si neneknya dia, mamanya dia belum percaya gitu. Dia percaya kalau ada keluarga aku yang datang ke Rumahnya. Nah, berselang beberapa hari aku bawa tuh kakek sama nenek aku ke rumahnya. Soalnya ibu bapak aku di Jakarta guys. Nah, ibu bapaknya dia di sini tuh udah tahu ya kan, tapi kayak belum ngizinin. Nah, dulu sebenarnya kita nggak kita nggak diizinin nikah gitu. Kita nggak diizinin nikah muda. Terus orang tua kita bilang tunggu dulu, pacaran dulu, begini lama-lama, karena belum kan di sini saya belum tamat kuliah gitu. Terus dia juga belum ada kerja, nggak ada, karena dia udah resign. Nah, aku tuh udah telepon bapakku ya, Pak muka begini ada yang mau. Terus apa dia bilang nggak boleh. Bapakku tetap kekeh nggak boleh. Terus sampai dia tuh marah mau jemput aku dari Sinjai, terus dikurung di rumah ya kan. Selama ini kalian cuma tahu yang baik-baik aja dari hubungan kita, tapi kita akan ceplos-ceplosin di sini guys. Tapi sebenarnya itu enggak, kita tuh perjalanannya tuh berkali-kali. Ya, terus sama kayak ibu bapak aku belum izin gitu. Soalnya dia bilang mau kasih makan apa anak orang, kamu belum kerja, kamu udah keluar dari kalian kamu gitu. Terus aku kan mau disimpan di rumah nih, nggak boleh keluar. Jadi aku di saat itu aku chat dia, terus aku bilang serius Diki ini, kalau serius Ki keluar gak kerja sekarang. Terus aku putusin buat keluar dari tempat kerjaan aku, keluar dari Indomaret buat sama dia. Terus aku tuh pergi tuh kan di Sinjai aku tinggal sama nenek juga, sama keluarga di sana. Aku nggak bilang apa-apa, jadi aku pergi ke apa yang suatu tempatnya nggak boleh dibilang di sini, nggak boleh, pasti nanti dibilang juga sih, tapi nggak sekarang. Aku pergi ke suatu tempat, terus
bapakku cariin nelpon, Indah kamu di mana? Bilang, ada aku di sini. Terus bilang pulang kok sekarang, terus bilang udah mau kak, sebelum setuju Ki bilang menikah mah sama ini. Terus dia bilang Jadi nggak kesannya aku kayak memaksa gitu ya, padahal enggak, kita sama-sama mau. Terus bapak tuh bilang tetap keke, nggak boleh. Terus papa sama mamanya dia tuh pulang dari Jakarta, terus dia kumpulin keluarga dia, terus datang ke rumah ya kan. Datang ke rumah pertama kali itu papaku masih kekeh nggak boleh, nggak mau. Nggak lama HP aku tuh bunyi terus 5 kali, tanteku nelpon tapi sengaja nggak aku angkat. Terus dia tiba-tiba SMS gini, nak angkat dulu, ada kabar baik dari bapak tak. Di situ kan aku angkat, terus dia bilang Maumi ya. Dia udah setuju guys. Dia mungkin dia udah capek ya kan, dia juga udah merasa kayak oh kenapa nggak diterima gitu, padahal ini tuh kabar baik, mungkin kayak gitu. Ini kan kebaikan yang dilaksanakan, kebaikan ibadah, menyempurnakan agama kan, bukan daripada kita belakangnya buruk tuh. Mungkin dia diberi kesadaran gitu. Terus dia tuh udah bilang ya udah pulang, tapi aku masih nggak mau pulang karena masih nggak percaya gitu. Terus aku bilang gini, pulang kak kalau Momi 1 hari sebelum orang makan redoi. Jadi sebelum orang kasih mahar gitu, tuh sehari sebelum kasih naik uang deh. Sehari sebelum kasih naik uang itu tanggal 26 ya, tanggal 26 cocok iya tuh. Ya tanggal 25 pulang dari tempat persembunyian aku ya kayak mau. Terus aku juga nggak tahu dia di mana sebenarnya. Di rumah temen doang. Terus besoknya acaranya guys, akhirnya kita jadi nikah. Keluarga aku bawain yang namanya uang panai ke dia. Kau selalu ada. Lanjut, terus kita nikah pada tanggal 20 Maret. Itu waktu mau berangkat aku deg-degan guys, soalnya mau akad di sini menghafal sentimen nikahnya. Pas sampai sana akhirnya alhamdulillah 1 kali sebut, 1 kali ucap udah sah, 1 kali akad sah, udah sah. Akhirnya kita udah resepsinya itu lama banget. 1 hari di rumah dia, 1 hari di sini. Alhamdulillah berjalan lancar. Video pernikahan kita ada guys, ini dia. Takkan ada yang pisahkan kita, sekalipun kau telah tiada, akan ku pastikan ku kan memeluk mencium di surga. Alhamdulillah sekarang kita udah suami istri, meskipun banyak omongan-omongan di luar sana maupun di dekat-dekat sini ataupun di sosmed banyak yang bilang kritik. gitu. Masih muda, kok nikah belum matang. Bahkan ada yang bilang hamil di luar nikah ya, tapi kita tuh enggak. Itu nggak benar sama sekali guys, tapi kita diemin. Itu Allah yang tahu ya. Dan sampai sekarang aku tuh udah Alhamdulillah kita udah punya calon momongan. Doain guys, selamat. Entah kalau laki-laki maupun perempuan itu terserah Allah ngasih apa. Intinya mirip aku soalnya imut daripada dia.
Ya, itu adalah perjalanan dari aku ketemu dia sampai kita sekarang menikah. Sekarang sampai mau punya dede. Dede ternyata nggak semulus-mulus itu guys, nggak semulus yang kita unggah video di TikTok. Kan di TikTok kan nggak diceritain semua. Kalau di sini kita ceritain itu, malu sih malu, tapi gimana juga itu apa keputusan kita ya kan, nggak mau pacaran terus. Soalnya kita tahu pacaran itu Nggak nggak baik, boleh. nggak boleh. Nah, Jadi kita tuh memutuskan buat nikah muda. kalau memang saling cinta kenapa enggak? Kerjaan itu bisa belakangan, uang bisa dicari, tapi kalau kita udah sama-sama, kita apa ya, saling menguatkan gitu, saling menguatkan, saling Suami istri itu bersupport. saling bekerja sama, bertransparansi gitu. Kata B.J. Habibie. Habibie. Mapan dulu atau nikah dulu? Pokoknya kalau nikah ketemu jodohnya, nggak punya apa-apa pun nggak menjadi soal. Kita menjadi mapan, bekerja sama, transparansi antara suami dan istri, dan kita merencanakan bersama. Oke guys, sekian dari cerita kita. Jangan lupa subscribe, comment, and share, dan klik Like juga. tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dari konten-konten kita selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.